Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya malam hari ini waktu kita ketemu ini ada banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah kangen banget buat doa malam. Sama kita semua kangen doa malam ya. Tapi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam ini, saya ingin ajak mari sama-sama kita luangkan waktu, kita beri waktu kita untuk kita ini nyanyi, nyembah Tuhan. Biar firman Tuhan itu juga kita dengarkan. Dan malam hari ini biar Tuhan itu menyegarkan setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita akan memulai malam hari ini, doa malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Sepanjang minggu kami melihat Engkau memberkati, Engkau menyertai kami, Engkau menolong dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Malam ini, saat ini, dimanapun kami berada, kami memberikan hati kami, hidup kami, untuk sama-sama kami menyembah Tuhan yang hidup. Dan kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kesegaran yang ilahi, ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan curahkan buat kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku antakan kekuatan diriku,
bagi kami. Hari ini dimanapun kami berada, kami tahu Kau hadir bagi kami Tuhan. Dan kasih-Mu yang memeluk, dan kasih-Mu yang menyembuhkan. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu, tetapi firman-Mu bilang, Tuhan, bahwa rancangan-Mu selalu membawa kebaikan buat kami. Kami aman di dalam jalan-jalan-Mu. Kami aman di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, penolong yang setia di dalam kesesakan.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu besar dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini, jika sebentar kami akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dari Allah turun buat kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan boleh seturut dengan rencana-Mu, karena rencana-Mu itu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah malam hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat, kami terima kasih, biarlah kasih karunia kemurahan terus menyertai buat Bapak Ibu. Biarlah hadirat Tuhan terus melawat dimanapun Bapak Ibu berada. Kami percaya kuasa hadirat Allah terus dinyatakan dalam hidup kita. Ya, mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil di 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel ayat yang ke-30, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka dan laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, kita mau melihat bagaimana kondisi keadaan Daud. Ya, Daud waktu ikut bekerja sama dengan Raja Agis, ya, raja orang Filistin, dia merasa aman, ya, aman karena apa? Karena dia sudah aman dalam kejaran dari Raja Saul. Juga merasa nyaman karena segala kebutuhan dan prajuritnya sudah tercukupi. Daud merasa aman dan nyaman dalam segala situasi. Tapi dalam waktu 1 tahun 2 tahun, ya, panglima raja orang Filistin, ya, panglimanya mulai nggak senang dengan Raja Daud, ya, nggak senang dengan Raja Daud, dan panglimanya bilang kepada Raja Agis untuk dipulangkan saja. Daud dipulangkan aja. Ya, akhirnya Raja Agis memulangkan Daud ke Siklag. Setelah Daud pulang sampai ke Siklag, saudara, ya, Daud dalam kondisi yang kalau zaman sekarang ini di PHK, tidak punya pekerjaan, dia pulang dalam kondisi yang letih lesu, ya, mungkin berbeban berat. Dalam kondisi itu, waktu dia pulang sampai ke Siklag, didapati kota itu sudah terbakar. Bahkan istri anak-anaknya ditawan oleh orang Amalek, ya, ditawan oleh orang-orang Amalek. Ya, Daud sangat terjepit. Daud sangat tertekan, bahkan rakyat ingin melempari Daud. Kalau kita melihat kondisi Daud saat ini, Daud sangat terjepit, sangat tertekan. Kondisinya, kalau saya bisa membayangkan, dia ini sudah tidak ada harapan. Tapi kita melihat bagaimana Daud punya iman yang teguh, yang kuat. Dia, ayat yang ke-6 dikatakan, 6b, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang penting, saudara. Kalau kita saat ini dalam kondisi pandemi corona, kita saat ini mungkin kita mengalami kelemahan, kelesuan, banyak beban berat.
firman Tuhan, jangan takut dan khawatir. Ya, kita percaya, kuatkan ya, kepercayaan kepada Allah. Daud belajar untuk menguatkan kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Sebab Allah yang dipercaya tidak pernah akan meninggalkan dia. Ya, kita akan melihat bagaimana Daud ini menguatkan kepercayaan. Ayat yang ke-7, saudara. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ya, kita melihat bagaimana cara Daud menguatkan kepercayaan. Ya, kalau kita melihat, bawalah efod kepadaku. Efod itu adalah pakaian imam untuk beribadah. Ya, baju efod adalah pakaian untuk beribadah. Ya, Daud waktu mengalami ketakutan, kekhawatiran, dia menggunakan pakaian efod. Dia mau beribadah, minta lawatan hadirat Tuhan. Ya, Daud pakai pakaian efod untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah cara yang terbaik untuk membangun kekuatan iman daripada Daud. Ya, demikian juga saudara dan saya saat ini. Kalau saudara sedang mengalami tekanan masalah, mari kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Sekalipun saat ini dalam kondisi pandemi corona, ya, kita dilarang untuk beribadah di gereja, itu bukan menjadi halangan. Ya, kita saat ini gereja menyediakan ibadah secara online. Kita tahu gereja menyediakan ibadah secara online ini berfungsi ya untuk apa? Jemaat ini tetap kuat, tetap teguh bersama Tuhan. Imannya semakin kokoh, semakin pun di dalam kondisi pandemi ini, sekalipun banyak tekanan masalah, semakin kokoh dan semakin kuat. Ya, seperti Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadat seperti yang dibiasakan oleh orang. Ya, kita jangan meninggalkan ibadat seperti dibiasakan oleh, tapi kita marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ya, kita sekalipun dalam kondisi di rumah, kita saat ini gereja menyediakan ibadah secara online. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita terus sungguh-sungguh untuk mencari hadirat Allah, untuk merasakan kuasa hadiratnya. Ya, saya bisa membayangkan, saudara. Memang ibadah di online saya bisa merasakan tidak seperti di ibadah gereja, rasanya itu hadiratnya begitu luar biasa. Tapi saya percaya ibadah secara online pun, kalau kita benar-benar menikmati, merasakan hadirat Tuhan, hadirat Allah bisa dinyatakan buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, sekalipun sudah mendengar ibadah online, hadirat Tuhan bisa menjamah Bapak Ibu yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang di jalan buntu Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Seperti seorang perwira, katakan sepatah kata saja, maka hambamu akan sembuh. Dan itu terjadi. Bahwa kuasa hadirat Allah itu bisa dinyatakan dimanapun Bapak Ibu berada. Nikmati ibadah online. Saya percaya ibadah online ini bukan hanya seminggu sekali. Ya, kalau kita mau semakin kuat, semakin kita dibangun roh kita semakin kuat lagi. Kita harus banyak, ya, kita berikan asupan rohani supaya kita tetap semakin kuat, semakin teguh. Kita berikan asupan-asupan rohani, saudara. Ya, kita lihat kalau dengan adanya kemajuan zaman, ya, kemajuan teknologi, ya, kita gampang sekali buka sekarang ibadah online. Kalau sudah buka YouTube, saudara akan bisa melihat ibadah online dimanapun, saudara. Saya diberkati oleh Tuhan, ya, karena saya dengan ibadah online bukan hanya seminggu sekali, tapi semakin tiap hari saya bisa melihat ibadah online dan saya semakin dikuatkan. Saya juga merasa, saudara, waktu saya melihat ibadah secara online, ya, juga kalau saya mengalami kelemahan tubuh, saya berusaha untuk punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya mau punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya pernah waktu mengalami ketakutan, kekhawatiran, saya
tidak mau berdiam diri, saudara. Saya buka YouTube, saudara. Saya buka, jangan takut khawatir, muncul situ. Waktu saya buka di YouTube, saya klik banyak ya yang memberikan firman Tuhan. Jangan takut dan khawatir. Takut khawatir karena apa, saudara? Mungkin karena corona, karena mungkin punya sudah tanggungan uang, utang di bank atau dimanapun. Itu ada jalan keluar. Kita percaya bahwa kita ini bisa kuat, saudara, dengan kondisi apapun. Jangan kita ini berdiam diri, tapi kita mau terus nikmati ibadah yang luar biasa, saudara. Ibadah di minggu kita tidak bisa ibadah di gereja, di online pun banyak yang menguatkan firman iman kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua kita baca di ayat yang kedua yaitu berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Ya, waktu kita melihat Daud dalam kondisi yang terjepit, dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Ya, Daud bertanya kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dia bertanya kepada Tuhan. Dia sekalipun dia ini waktu perang sering menang, saudara. Tapi waktu mengalami masalah ini, dia waktu istri anaknya ditawan oleh orang Amalek, dia tetap bertanya kepada Tuhan, apa aku harus mengejar Tuhan? Tapi kita melihat Daud tanya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin Daud punya pasukan, kalau mungkin Daud punya pasukan bisa mengejar secara langsung, ya. Kalau mungkin seperti saya, saudara, mungkin saya kejar dulu baru tanya sama Tuhan. Tapi ini enggak. Daud ini bertanya segala sesuatu, apapun yang akan terjadi, dia bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Inilah yang menjadi kesuksesan dari Raja Daud. Kesuksesan dari Daud di mana dia seringkali menang di dalam segala sesuatu, bisa mengatasi dalam segala sesuatu karena dia sering bertanya kepada Tuhan. Dia sering bertanya segala sesuatu pada Tuhan. Kalau saudara baca di Tawarikh 14 ayat 10 dan 14, waktu Daud diserang orang Filistin, waktu Daud diangkat menjadi raja, Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku boleh maju berperang? Dan dia katakan, maju silahkan Daud. Yang kedua, ayat yang ke-14, waktu diserang orang Amalek, orang Filistin kembali, dia katakan, jangan maju, kamu bergerak mutar. Dan Daud ikuti apa yang Tuhan mau. Ya, sehingga Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Juga kita mau belajar dari Daud begitu menang dalam segala situasi, kita harus bertanya dalam segala sesuatu. Seringkali waktu kita sedang mengalami apapun, ya seringkali waktu kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, kita tidak tanya pada Tuhan. Baru kalau kita sudah bekerja melakukan sesuatu baru, Tuhan berkati usaha saya. Contoh waktu kita mau melakukan pekerjaan, saudara, melakukan pekerjaan kita lakukan dahulu. Setelah kita melakukan, Tuhan berkati usaha pekerjaan saya. Ya, kebanyakan orang itu enggak tanya Tuhan, kita berjalan dulu. Ya, kita banyak orang yang terjadi sehingga kita mengalami kesalahan. Ya, ada satu contoh, saudara, seorang karyawan orang Kristen, saudara, dia di mana dia bekerja yang kerja sungguh-sungguh sehingga dia gajinya cukup besar, saudara. Tapi waktu dia gajinya cukup besar, ada masalah, akhirnya dia di PHK. Ya, di PHK, waktu dia di PHK dia bingung, saudara, karena dia adalah orang yang tunggal, orang yang bekerja, saudara. Waktu dia di PHK bingung, stres, saudara, karena tidak ada penghasilan lain. Sedang dia harus menutupi angsuran-angsuran. Dia mulai stres, tapi istrinya takut akan Tuhan. Istrinya takut akan Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerja, sekalipun suami saya di PHK, berkati Tuhan. Akhirnya apa? Istrinya berdoa pada Tuhan. Dan Tuhan, apakah aku harus bekerja, Tuhan? Apakah aku harus bekerja membantu mencukupi keluarga? Akhirnya istrinya berdoa, Tuhan ingatkan segala sesuatu bahwa kamu dulu waktu masih remaja, kamu sering membantu orang tuamu untuk buka catering. Dan catering itu jalan, tapi begitu usahanya mamahmu sudah jalan, ya kamu tinggalkan.
Dan ini diingatkan oleh Tuhan. Waktu dia ingat itu dia mulai kerjakan. Dia mulai kerja catering kecil-kecilan, akhirnya diberkati dengan luar biasa. Sehingga pekerjaannya ini menghasilkan luar biasa, saudara. Bisa mencukupi segala sesuatu, bahkan bisa mengangsur cicilan rumah, cicilan mobil, bisa segala sesuatu, mencukupi segala sesuatunya. Terkadang kalau kita ini tidak tanya kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan itu kita tidak tanya pada Tuhan. Tapi begitu kita mengalami masalah, begitu mengalami kita ketakutan, kekhawatiran, tidak ada jalan keluar, kita baru tanya kepada Allah. Tuhan, kenapa Tuhan? Bahkan menyalahkan Tuhan. Mari kita mau belajar. Saya pun kadang-kala juga mengalami demikian. Saya seringkali berjalan tanpa minta pendapat Tuhan. Saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Tapi seringkali saya mengalami salah langkah. Seringkali saya mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi firman Tuhan katakan, apapun yang kondisinya, kita cari kepada Tuhan, cari kepada Allah, tanya kepada Tuhan terlebih dahulu. Memang cari dengan Tuhan, jawaban Tuhan terkadang enggak mudah, saudara. Itu butuh yang namanya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Seperti Daud, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Waktu masih muda, dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga perkenanan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Demikian juga kita. Dan kita waktu melihat cara Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan jawaban. Waktu Daud tanya kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan jawaban dalam doanya. Mari saudara kasih dalam Tuhan, mari kita kekuatkan kepercayaan kita sekalipun kita dalam kondisi yang terpuruk. Ya, kita mau belajar untuk kita cari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita bertanya kepada Tuhan apa yang terbaik dalam hidup kita. Kita gumuli dengan sungguh-sungguh, punya ibadah sungguh-sungguh, punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kita. Apapun kondisi kita, sekalipun kita di PHK, Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada sore malam hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami terus memegang Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya tempat pengharapan dalam hidup kami. Engkau adalah satu-satunya tempat perteduhan dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan untuk kami tetap mencari Engkau, mencari hadirat-Mu Tuhan. Dan kami selalu mengutamakan dalam hidup kami Tuhan. Kami selalu mengutamakan Engkau Tuhan. Waktu kami mencari Engkau, menanyakan Engkau, Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga keberhasilan, kesuksesan terus menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami kembali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akan siapkan hati kita akan berdoa lebih lagi. Saya rindu untuk berdoa buat saudara yang ada di rumah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagimu. Katakan sekarang ku memuji, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagimu. Dimanapun saudara berada hari ini, kalau ada keluarga saudara di sebelah saudara, mungkin ada istri saudara, ada suami saudara, atau ada anak-anak saudara, saya rindu saudara taruh tangan saudara di pundak mereka dan mulai berkati mereka. Mari kita akan berdoa buat mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seisi keluarga kami. Biarlah keluarga kami ini terus ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan.
Dan keluarga kami ini terus setia mengasihi Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang buruk yang dapat mendekati keluarga kami. Sebab mereka ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami memberkati keluarga demi keluarga. Tidak ada satupun yang jatuh sakit. Dan tidak ada apapun, sesuatu pun yang kekurangan. Sebab Allah kami adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adakah di antara saudara yang hari ini mungkin saudara sedang sakit? Saudara bisa taruh tangan saudara di tempat yang saudara sakit. Ada yang sakit mungkin di jantung saudara, ada yang sakit di ginjal saudara, di empedu saudara, di pencernaan saudara, atau dimanapun yang sakit saudara taruh itu, ditaruh tangan saudara. Dan mari kita akan sama-sama berdoa. Percaya Allah kita sedang melakukan mujizat buat kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang setia, firman-Mu bilang, oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Sekarang ini kami melepaskan berkat-Mu bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu. Dengan percaya Tuhan, kami lepaskan berkat kesembuhan itu terjadi sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap bagian tubuh yang rusak, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami menciptakan bagian tubuh yang baru. Ada jantung yang diperbaharui oleh Tuhan, ada ginjal yang diperbaharui oleh Tuhan, ada empedu yang diperbaharui oleh Tuhan. Kami lepaskan sekarang ini kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu kita akan berdoa sama-sama buat perekonomian. Kalau ada saudara yang sedang mengalami bergumul buat perekonomian saudara, mari kita akan angkat tangan kita sama-sama ke surga. Kita percaya surga itu punya segala penyediaan buat kita. Yang setuju katakan amin. Naikkan doa dengan percaya. Tuhan, kami percaya bahwa kami ini anak Bapa yang maha kaya. Kami tahu penyediaan Tuhan itu tersedia buat kami. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu bilang kami yang mengasihi Engkau, kami tidak akan meminta-minta roti. Kami ini hidup di bawah langit yang terbuka. Dan setiap hari Engkau mencukupi kebutuhan kami Tuhan. Setiap hari Engkau memberikan kami roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Kami berdoa berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya tidak ada satupun yang akan jatuh miskin. Tetapi kami semua diperlengkapi oleh hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan, untuk kami dapat melalui masa-masa yang sulit ini. Dan kami akan melihat Tuhan, Engkau menyediakan sumur-sumur yang airnya membual-bual. Engkau menyediakan padang rumput yang hijau buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagimu. Katakan agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sedang menyembah Allah yang setia. Kami bukan datang kepada Tuhan yang mati, kami bukan datang kepada Tuhan yang bisu,
bukan Tuhan yang tidak bisa melakukan apapun, bahkan bukan Tuhan yang jauh di atas sana, tapi Engkau Tuhan yang ada di setiap hati kami. Engkau ada Tuhan di rumah-rumah, Engkau ada Tuhan di kamar-kamar, Engkau ada Tuhan bahkan di setiap seruan doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap doa-doa kami telah Engkau dengar malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya semua yang permohonan kami Engkau telah menjawabnya dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah pada malam hari ini. Engkau yang mencurahkan segala damai sejahtera dan berkat sukacita kepada setiap kami anak-anak-Mu, kepada setiap para pendengar yang ada di Radio Gloria, yang para melihat acara ini baik secara streaming maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah yang melampaui segala akal, turun dan tercurah dalam setiap kehidupan kami. Dan setiap kami diberi kesanggupan untuk menerima segala berkat. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.